Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 69. Cerita dimulai ketika mendengar Jiong yang mengatakan kalau namanya adalah Mok Jongwon. Wi Soyun bergumam, nama keluarganya adalah Mok dan itu adalah sebuah nama yang sangat langka bagi semua keluarga yang berada pada dunia seni bela diri dataran tengah. Selama ini aku sama sekali tidak pernah mendengar nama itu di dalam aliansi Bumi Langit. Namun satu-satunya yang pernah aku dengar adalah sebuah keluarga yang dikenal sebagai keluarga pedang Mokyeon, dan mereka adalah sebuah keluarga yang bergabung bersama aliansi ortodok. Namun untuk saat ini aku tidak pernah memikirkan hal ini sampai sejauh itu karena ini bukanlah urusanku. Tetapi jika aku perhatikan dengan seksama, dia adalah orang yang sangat tampan. Jujur saja, aku sama sekali tidak pernah melihat seorang pria yang secantik ini sebelumnya. Wajahnya begitu tampan, sampai-sampai dia bisa disangka sebagai seorang wanita karena kecantikannya telah melebihi imajinasi. Tetapi sesuatu yang lebih mencolok daripada penampilannya yaitu tingkat penguasaan seni bela dirinya. Meskipun usianya tidak lebih tua dari 17 tahun, akan tetapi kemampuannya sudah mencapai sejauh ini. Yang aku rasakan kalau dia sudah berada di level master. Jadi aku sangat yakin kalau dia akan lolos pada ujian akhir tanpa adanya sebuah masalah. Dia memiliki sebuah bakat yang sangat bagus sehingga bisa dipastikan para eksekutif akan berusaha untuk mendapatkannya. Jika dia satu langkah di atas Yeop Bison yang telah menjadi muridnya Blade King, maka masa depannya akan sangat menjanjikan. Jadi tidak akan menjadi masalah apabila aku mengajaknya untuk bergabung bersamaku terlebih dahulu di dalam kesempatan ini. Karena Wi Soyun tidak ingin bertele-tele, ia pun langsung membahas topik utama kepada Jiong. Ia berkata, kau memiliki energi internal yang sangat kuat, dan itu menunjukkan kalau kau memiliki sebuah potensi untuk mencapai tahapan awal alam puncak atau bahkan sebuah ranah yang jauh lebih tinggi daripada itu. Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Jiong langsung mengangkat salah satu dari tangannya. Ia berkata, aku minta maaf karena aku telah memotong perkataanmu. Tetapi sebelumnya, bolehkah aku menyampaikan dua hal kepadamu terlebih dahulu? Mendengar itu, Wi Soyun berpikir, sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat kasar karena dia begitu berani menyela perkataanku. Tetapi karena aku ingin menjadikannya sebagai salah satu dari pasukanku, maka mau tidak mau aku harus menahan diri. Lalu Wi Soyun berkata, katakanlah sekarang juga apa sebenarnya yang ingin kau sampaikan kepadaku. Jiong berkata, aku sangat bersyukur kau adalah orang yang murah hati. Jadi permintaan yang pertama ialah karena kau muridnya sang pemimpin aliansi Bumi Langit, maka aku percaya kau memiliki otoritas yang sangat tinggi pada aliansi ini. Jadi aku rasa kalau aku sama sekali tidak memiliki banyak waktu untuk memilih buku-buku rahasia yang berada di tempat ini karena aku telah diganggu oleh bajingan itu. Seakan tahu apa yang dimaksud oleh Jiong, Wi Soyun berkata, kau tidak perlu mengkhawatirkannya karena aku akan mengurus masalah ini kepada mereka. Lagi pula kau mengalami kesulitan untuk menemukan buku rahasia karena kau telah terganggu oleh kedatangan kami. Namun Wi Soyun langsung terdiam ketika mendengar Jiong yang melanjutkan kata-katanya. Sambil menunjuk, Jiong berkata, yang kedua adalah, aku yakin kau pastinya menyadari kalau dia hampir saja membunuhku ketika aku sedang mengalami martial zen. Jadi yang aku inginkan adalah sebuah kompensasi atas perbuatannya. Terlihat Wi Soyun langsung mengerutkan kedua keningnya setelah mendengar permintaan kedua Jiong. Lalu Wi Soyun bergumam, entah mengapa dia meminta sebuah kompensasi kepadaku, sedangkan aku sudah meminta maaf secara pribadi kepadanya. Bahkan aku juga sudah mematahkan tangannya Yeop Bison yang merupakan muridnya dari salah satu 5 raja. Sontak mereka berdua sangatlah terkejut karena ini adalah sebuah permintaan yang sama sekali tidak masuk akal. Wi Soyun bergumam, apakah orang ini sudah gila? Tidak peduli sebanyak apa penghinaan yang ia terima, akan tetapi tetap saja kalau Yeop Bison adalah muridnya salah satu dari 5 raja. Namun entah mengapa dia tetap saja mengatakan kalau dia akan meminta nyawanya sebagai kompensasi. Apakah dia sama sekali tidak takut dengan apa yang ia terima apabila Blade King telah mengetahui akan hal ini?
Sambil memberi hormat, Jiong kembali berkata, "Itu adalah sesuatu yang benar-benar aku inginkan. Tetapi jika aku melakukannya, maka kau akan kehilangan anjing setiamu yang bodoh itu. Jadi aku akan berterima kasih kepadamu apabila kau memberikanku sebuah kompensasi yang setara." Mendengar itu, Wi Soyun bergumam, "Aku sudah melihat ada begitu banyak para bajingan yang berada di dalam aliansi. Akan tetapi ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan seseorang yang sangat kurang ajar seperti ini. Meskipun dia hanyalah seorang kadet yang telah berhasil melewati beberapa ujian lembah darah, namun dia begitu berani meminta kompensasi kepadaku di dalam situasi yang seperti ini. Sepertinya dia bukan hanya berbakat di dalam seni bela diri, tetapi dia juga adalah seseorang yang hanya mengejar kepentingan dirinya sendiri. Meskipun aku begitu tertarik kepadanya, namun sikapnya yang seperti ini sudah membuatku sedikit ilfil kepadanya. Yang aku inginkan adalah seseorang yang tidak hanya luar biasa di dalam seni bela diri, akan tetapi seseorang yang bisa bersumpah setia kepadaku. Saat ini dia begitu berani membuat sebuah penawaran kepada seseorang yang akan menjadi tuannya. Jika dia benar-benar sangat berani, maka aku akan melihat bagaimana ia bisa menanggapi hal ini." Di saat itu, Wi Soyun berencana untuk memberikan sebuah ujian kepada Jiong. Lagi pula, Wi Soyun sudah melihat bagaimana seni bela diri yang ditunjukkan oleh Jiong. Jadi dia ingin memastikan apakah kecerdasan yang dimiliki oleh Jiong akan sesuai dengan keberaniannya. Kemudian Wi Soyun berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar kalau dia sudah membahayakan nyawamu. Jadi bunuhlah anjing ini sekarang juga karena yang kau inginkan adalah nyawanya." Terlihat Jiong langsung terdiam karena ia tidak menyangka kalau itu adalah sebuah respon yang sama sekali tidak terduga. Jiong berpikir, alasan sebenarnya mengapa aku mengajukan permintaan yang seperti itu adalah hanya untuk melihat sebuah kualitas yang ia miliki karena dia telah mengincar posisi sang pemimpin. Tetapi aku tidak menduga kalau dia telah menyuruhku untuk membunuh anjingnya secara langsung. Ketika melihat Jiong yang hanya berdiam diri, Wi Soyun kembali berkata, "Saat ini aku sudah meminta maaf kepadamu secara pribadi dan bahkan aku sudah mematahkan salah satu dari tangannya sebagai sebuah harga atas perbuatannya kepadamu. Tetapi jika itu belum cukup, maka mau tidak mau kau harus membunuhnya. Tetapi aku sama sekali tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi setelahnya." Ketika mendengar Jiong yang bertanya apa yang ia maksud, Wi Soyun kembali berkata, "Sepertinya kau belum tahu kalau kau telah berhadapan dengan siapa. Jadi aku akan memberitahumu siapa sebenarnya orang ini. Meskipun dia adalah orang yang sangat bodoh dan juga bermulut besar, akan tetapi dia adalah muridnya salah satu dari 5 raja yang bernama Son Yun atau seseorang yang dikenal sebagai Blade King. Saat ini sebuah pilihan telah berada di tanganmu. Namun aku sama sekali tidak akan meminta tanggung jawabmu meskipun kau sudah membunuh anjing setiaku." Setelah melemparkan pandangannya kepada Yop Wison, Jiong bergumam, "Sekarang aku paham kalau dia benar-benar tidak menyuruhku untuk membunuhnya. Dia mengatakan kalau aku akan bebas untuk membunuhnya, tetapi dia juga mengatakan kalau dia sama sekali tidak akan ikut campur apabila Blade King telah mengetahui akan masalah ini." Lalu Jiong berkata, "Jika aku tidak salah, apakah kau telah memberikan sebuah peringatan agar aku tidak bertindak dengan gegabah? Jika aku membunuhnya di tempat ini, maka aku harus menerima sebuah dampak dari apa yang aku perbuat, yaitu amukan sang Raja Pedang." Sambil tersenyum, Wi Soyun bergumam, "Aku mengakui kalau kau adalah seorang pria yang sangat berani. Tetapi jika kau menyerah pada keberanian itu dan juga meninggalkan sebuah kompensasi yang kau minta kepadaku, maka kau hanyalah seorang pria bermulut besar." Setelah menarik nafas panjangnya, Jiong berkata, "Sepertinya aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Sebenarnya aku sangat ingin mengambil harga nyawanya karena dia telah berusaha untuk membunuhku. Tetapi dengan mengingat kalau ini akan berkaitan dengan Blade King, maka aku memilih untuk mundur karena aku akan menghindari sebuah masalah di masa depan nanti." Terlihat Wi Soyun langsung menggelengkan kepalanya. Ia bergumam, ternyata dia hanyalah seseorang yang sangat mengecewakan. Tidak peduli sehebat apa seni bela dirinya, namun dia sama sekali tidak memiliki kecerdasan untuk membaca situasi ini. Bahkan dia langsung menundukkan kepalanya karena takut kepada sebuah akibat dari perbuatannya. Akan tetapi Wi Soyun sangatlah terkejut ketika menyadari kalau Jiong telah bergerak bagaikan hembusan angin dan bersiap untuk melancarkan sebuah tinjuan kepada Yop Wison. Benar saja, tanpa basa-basi sedikit pun, Jiong langsung melancarkan sebuah tinjuan yang mendarat tepat di wajahnya. Bahkan saking kuatnya pukulan Jiong sampai-sampai Yop Wison langsung terhempas ke atas tanah.
Sontak Yeopyeon sangatlah terkejut sambil berteriak. Ia berkata, "Dasar bajingan, apa yang kau lakukan? Apakah kau berpikir kalau kau akan terhindar dari sebuah masalah setelah berani memukulku?" Namun Yeopyeon langsung terdiam ketika mendengar Jeong yang berkata, "Ternyata kau sangat berani membuka mulutmu meskipun kau sudah berjanji untuk menutup mulut. Bukankah tuanmu baru saja mengatakan jika kau berani berbicara meskipun hanya dengan sepatah kata, maka kau akan dieksekusi di tempat ini? Tetapi kau baru saja mengabaikan perintah itu." Mendengar perkataan Jeong, terlihat Yeopyeon langsung menjadi beku. Ia bergumam, "Dasar bajingan, apakah dia dengan sengaja memukulku agar aku membuka mulut untuk mengatakan sumpah serapah kepadanya?" Sambil tersenyum, Jeong berkata, "Yang aku ingat, nona muda mengatakan bahwa kata-kata yang ia ucapkan akan memiliki bobot. Dan juga kau mengatakan kalau kau akan bertanggung jawab atas apa yang kau ucapkan." Wi Soyun bergumam, "Awalnya aku mengira kalau dia hanyalah seseorang yang mementingkan keuntungan. Faktanya tidak peduli sekeras apa seseorang untuk memutar otaknya di dalam situasi ini. Namun tetap saja hal ini akan begitu sulit untuk menemukan jawabannya. Akan tetapi dia telah menemukan sebuah metode yang sama sekali tidak terduga." Jeong berkata, "Sangat disayangkan, tadinya aku berpikir kalau aku hanya ingin memberimu sebuah tamparan dan melupakan masalah ini. Akan tetapi aku sama sekali tidak menyangka kalau nona muda harus menghukum anjing setianya dengan menggunakan tangannya sendiri." Terlihat Wi Soyun langsung tersenyum karena dia sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Jeong. Wi Soyun bergumam, dia menggunakan sebuah metode yang sama sekali tidak bisa dipikirkan. Jika dipikir-pikir, dia seperti meminjam sebuah pisau hanya untuk membunuh orang lain. Dia berencana membunuh orang lain meskipun tanpa harus menyentuhnya. Ketika dia menyadari kalau dia membunuh Yeopyeon secara langsung akan bisa merugikannya, maka ia pun berpikir kalau dia akan membunuhnya dengan menggunakan tangannya orang lain. Lihatlah orang ini, meskipun dalam waktu yang begitu singkat, tetapi dia telah menemukan sebuah metode yang sangat berani. Ini bukanlah sesuatu yang disebut sebagai kelicikan, akan tetapi ini adalah kemampuan berpikir untuk mencari sebuah celah meskipun hanya dengan perkataan dari lawannya saja. Dengan wajah yang begitu panik, Yeopyeon berkata, "Wahai nona muda, kau tidak perlu mendengarkan perkataan bajingan ini karena dia hanyalah seseorang yang sangat licik. Lagi pula aku juga sudah bersumpah setia kepadamu. Aku tahu kalau aku telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Tetapi jika kau membunuhku, maka masterku dan juga semua orang yang berada pada aliansi bumi langit sama sekali tidak akan mengikutimu." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Aku adalah muridnya Blade King yang merupakan salah satu dari 5 raja. Apabila dia membunuhku, maka bisa diartikan kalau dia telah meninggalkan sang raja pedang dan juga semua orang yang berada di bawahnya." Namun Yeopyeon langsung terdiam ketika mendengar Jeong yang berkata, "Ternyata kau adalah seseorang yang sangat menyedihkan meskipun kau adalah muridnya dari salah satu 5 raja. Apakah kau sadar seseorang yang sepertimu harus memiliki kehormatan dan juga harga diri? Namun apa yang kau lakukan saat ini? Kau tidak hanya memohon untuk hidup, akan tetapi kau juga telah membuat tuanmu untuk menjilat ludahnya sendiri. Apakah mungkin kau berpikir kalau kehormatan nona muda sama sekali tidak penting?" Kemudian Jeong langsung melemparkan pandangannya kepada Wi Soyun. Ia bergumam, "Aku ingin tahu bagaimana ia akan menanggapi masalah ini. Jika menilai bagaimana posisinya dan juga harga dirinya yang begitu tinggi, maka orang sepertinya sudah pasti akan berpegang dengan apa yang sudah ia ucapkan. Namun jika dia mempertimbangkan bagaimana manfaatnya anjing setianya ini, maka dia akan membuang harga dirinya dan langsung menyelamatkannya. Jadi apapun sebuah pilihan yang ia ambil, maka hal itu akan menjadi sebuah pilihan yang sama sekali tidak akan mudah untuk ia pilih." Akan tetapi tiba-tiba saja Wi Soyun langsung tertawa terbahak-bahak sampai-sampai suaranya langsung bergema di dalam ruangan itu. Mendengar itu, Jeong berpikir, apa yang terjadi kepadanya? Awalnya aku berpikir kalau dia akan terpojok dengan harga dirinya, namun entah mengapa dia tertawa terbahak-bahak seperti ini. Pada sisi yang lain, Wi Soyun berkata, "Jujur saja aku tidak menyangka kau akan bisa memutar situasinya dengan secepat itu dan ini sangatlah mengesankan. Awalnya aku berpikir kau hanyalah seseorang yang mulutnya telah bergerak lebih cepat daripada otaknya karena kau telah didorong oleh kepentingan pribadimu. Tetapi kau telah memberikan sebuah jawaban yang sama sekali tidak pernah kupikirkan."
Namun, apakah kau telah memikirkan kemungkinan yang lainnya? Jika aku membunuhmu sekarang juga di tempat ini, maka semua jejak yang berada di dalam sini akan lenyap begitu saja. Saat ini, aku adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan juga otoritas untuk membunuh tanpa menghiraukan percakapan siapapun. Namun, bukannya merasa takut, akan tetapi dengan santainya Jiong berkata, apabila kau benar-benar akan membunuhku, maka lakukanlah jika itu yang kau inginkan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.